Justru Tuhan itu pakai orang-orang yang sama dunia dianggap sampah. Betul. Aku dengar itu dan ketika aku bertobat, pendeta nunjukin itu ada Lea. Nangis aku Kak. Hah? Berarti betapa beruntungnya kamu Lea. Kamu mendengarkan firman langsung dari Tuhan sendiri yang bikin firman itu. Ya teman-teman dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, salam damai sejahtera buat kita semua. Nah, tanpa berlama-lama, saudara yang dikasih oleh Tuhan, cuplikan video di awal ini merupakan satu kesaksian yang sangat menarik, di mana orang tersebut, ia seperti berjumpa dengan iblis atau dengan setan, dan juga berjumpa dengan Tuhan Yesus di waktu yang sama. Jadi dalam kesaksian tersebut, teman-teman dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ia mempertanyakan tentang apakah iblis mengenal Tuhan Yesus. Namun dalam pesan yang disampaikan, bahwa iblis mengaku bahwa Yesus kenal dan bukan hanya mengenal saja tetapi ia mengenal siapa pribadi Yesus, dan dengan tegas dia mengatakan bahwa Yesus ini adalah yang berkuasa, yang kudus, yang suci, yang datang dari Allah. Nah, untuk itu teman-teman dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada ayat-ayat firman Tuhan juga yang menyampaikan, yang mengingatkan tentang kesaksian dari orang ini, dan kali ini saya akan membacakan ayatnya dan juga kita sedikit memberikan gambaran atau kita merenungkan sedikit dari ayat yang saya akan bacakan ini, yaitu Markus 1 ayat 23-24. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau yang datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Ya, teman-teman dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini menggambarkan sebuah momen dramatis di awal pelayanan Tuhan Yesus, di mana kuasa ilahinya berhadapan langsung dengan kekuatan kegelapan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, roh jahat yang merasuki orang tersebut segera mengenali Yesus. Bahkan sebelum Yesus menyatakan dirinya secara eksplisit, pengakuan ini, yaitu "Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah," ini bukan hanya sekedar pengakuan identitas, melainkan dari sebuah pengakuan yang otoritas dan kesucian Yesus yang tak tertandingi. Nah, dalam konteks budaya dan kepercayaan Yahudi pada masa itu, kerasukan roh jahat adalah fenomena yang dikenal dan ditakuti. Nah, orang-orang percaya bahwa roh-roh jahat dapat menguasai individu atau pribadi orang tersebut. Nah, penyebabnya dan ini menyebabkan penderitaan fisik dan mental. Oleh karena itu, kehadiran Yesus yang mampu mengusir roh-roh jahat ini menjadi bukti nyata akan kuasanya yang sangat luar biasa, melebihi para nabi atau guru-guru agama lainnya. Reaksi roh jahat yang berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami?" Ini juga menunjukkan ketakutan yang sangat luar biasa atau kepanikan yang sangat luar biasa. Roh jahat tersebut menyadari bahwa kedatangan Yesus membawa ancaman bagi keberadaan dan kekuasaan iblis di sini. Nah, ini adalah pengakuan yang secara implisit bahwa Yesus memiliki kuasa untuk mengalahkan dan menghancurkan kekuatan dan kekuasaan kegelapan. Teman-teman dan saudaraku yang dikasih Tuhan, peristiwa ini juga menyoroti bahwa pentingnya identitas Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Gelar ini bukan hanya sekedar sebutan, melainkan sebuah pernyataan teologis yang sangat mendalam. Ini menegaskan bahwa Yesus adalah pribadi yang suci, terpisah dari dosa, dan memiliki hubungan yang unik dengan Allah Bapa. Pengakuan ini, saudara-saudara, meskipun dari roh jahat, justru semakin mengukuhkan keilahian dan misi Yesus di mata para saksi mata. Nah, bagi jemaat perdana, kisah ini menjadi fondasi penting dalam memahami siapa Yesus sebenarnya. Ia bukan hanya seorang guru atau nabi, melainkan Mesias yang dijanjikan, yang datang dengan kuasa ilahi untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa dan kuasa kegelapan. Peristiwa di rumah ibadah di Kapernaum ini menjadi salah satu demonstrasi awal dari misi penyelamatan Yesus yang akan terus berlanjut di sepanjang zaman. Oke teman-teman, sekiranya dari ayat firman Tuhan ini dan perenungan singkat ini menolong kita untuk semakin hidup berkenan di hadapan Allah dan terus mendalami kitab suci yaitu Alkitab. Dan saya mengajak kalian semua, teman-teman dan saudaraku sekalian, untuk melihat satu cuplikan video yang juga menjadi pokok utama kita kali ini. Ini dia cuplikan videonya. Tuhan Yesus itu lebih besar dari mereka. Iblis aja ngakuin Kak,
Jadi di belakangnya si Maha Guru ini ada fotonya Tuhan Yesus, tapi kecil sekali, dan mukanya Tuhan Yesus tuh sedih. Terus aku nanya ke dia, "Loh Kak, kamu kenal sama orang ini?" Terus dia ketawanya tuh kayak iblis, gitu kan, menyeringai dia kalau ketawa. "Kenal," dia bilang itu. "Siapa sih yang nggak kenal sama dia? Iblis aja bisa ngomong kayak gitu loh Kak." Terus aku bilang gini, "Kenapa mukanya sedih?" "Ya dia kan disalib," dia bilang gitu. Terus pertanyaan saya, untung saya nanya, "Kak, kamu berani nggak sama dia?" Kakak tahu nggak jawabannya apa? Tidak ada satupun makhluk hidup di bumi ini yang berani sama dia. Itu iblis loh yang ngomong. Ambil sukacitaku. Tapi pada saat itu aku nggak sadar Kak, ya kan? Setelah sadarnya tuh setelah aku udah bertobat baru yang kayak bam. Selama ini aku izinin kamu loh. Mau nangis aku. Aku izinkan kamu untuk dengar sendiri bahwa iblis aja mengakui bahwa aku tuh sehebat itu lah. Tapi di Alkitab pun tertulis bahwa memang setan pun mengakui. Gitu. Tapi memang makanya itu kalau orang bisa mengakui dan percaya itu anugerah. Kasih karunia. Dan aku merasakan itu Kak. Siapa sih Lea Tikwalu? Tapi Tuhan pilih aku sempat tanya, "Kenapa kamu pilih aku Tuhan?" Dan aku kan nggak pernah hafal ayat Alkitab ya Kak ya. Dan aku tuh mendengarkan ayat-ayat itu tuh langsung dari suaranya, dari suara ini Kak, dari Roh Kudus ini gitu. Kayak justru Tuhan itu pakai orang-orang yang sama dunia dianggap sampah. Betul. Aku dengar itu dan ketika aku bertobat, pendeta nunjukin itu ada Lea. Nangis aku Kak. Hah? Berarti betapa beruntungnya kamu Lea. Kamu mendengarkan firman langsung dari Tuhan sendiri yang bikin firman itu. Ternyata ada di Alkitab ya. Ada ya semuanya. Aku diizinkan Tuhan untuk lewatin itu Kak. Wow. Aku sempat bertanya Kak gini, "Tuhan, kenapa kamu izinkan hal itu terjadi di hidup aku?" Tuhan bilang gini, "Apakah kamu mau aku untuk mengkristenkan anak-anak muda?" Tuhan bilang, "Enggak. Aku cuman pengen dunia tahu bahwa aku tuh mencintai mereka sebegini besarnya loh." Dan kamu cerita aja tentang aku dengan cara kamu, bahwa aku itu ada, bukan dongeng, bukan fiksi. Aku tuh ada. Kalau mereka nggak percaya Tuhan nggak, mereka pasti akan percaya. Dan itu di Alkitab tertulis ya, kalau Injil itu diberitakan bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan kekuatan dari Roh Kudus. Jadi aku percaya bahwa tugas kita menyampaikan dengan kata-kata, tapi yang melahirbarukan, yang membuat percaya Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri. Ya, puji nama Tuhan, saudara-saudara sekalian. Saya tidak akan bicara banyak, panjang kali lebar. Di sini saya hanya mengucapkan banyak terima kasih atas setiap dukungan teman-teman melalui like, komen, dan subscribe. Dan harapan saya melalui video-video ini, teman-teman diberkati dan teman-teman termotivasi melalui kesaksian-kesaksian pribadi mereka, baik dari para murtadin maupun video-video lainnya. Dan harapan saya, teman-teman dan saudara sekalian, Tuhan Yesus senantiasa memberkati, dan doa saya, kiranya kalian semua sehat selalu. Oke teman-teman, itu saja pesan saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.